Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah sudut kecil Jawa Tengah, di desa yang sunyi namun penuh kehidupan, hiduplah seorang gadis bernama Anissa. Sejak kecil, ia sudah dididik dengan penuh cinta oleh keluarganya yang sederhana. Ayahnya, Pak Haris, seorang petani yang rajin dan penuh dedikasi, sementara ibunya, Bu Sari, adalah sosok ibu rumah tangga yang sangat gigih menjaga keluarga. Meski hidup di bawah garis kemiskinan, Pak Haris dan Bu Sari percaya bahwa pendidikan adalah jembatan untuk meraih masa depan lebih baik. Mereka ingin anak-anaknya tidak sekadar mengikuti jalan hidup mereka sebagai petani, tapi bisa bermimpi dan terbang lebih tinggi. Namun, di tengah tradisi dan kultur desa yang kuat, cita-cita perempuan untuk meraih pendidikan tinggi bukanlah hal mudah. Banyak tetangga yang mengatakan bahwa perempuan sebaiknya fokus mengurus rumah, menikah muda, dan tidak terlalu ambisius mengejar karir. Suara-suara itu seperti tembok besar yang menghalangi langkah Anissa. Tapi bagi Anissa, suara-suara itu justru menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Dari kecil, ia sudah punya mimpi besar, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk perempuan lain di desanya yang sering terpinggirkan. Setiap pagi setelah membantu ibu menyiapkan sarapan dan mengurus adik-adiknya, Anissa menyempatkan diri untuk belajar sendiri di bawah pohon mangga tua di halaman rumah. Buku-buku pinjaman dari sekolah menjadi sahabat terbaiknya. Ia tahu, hanya dengan ilmu, ia bisa mengubah nasib. Salah satu pengalaman yang membekas dalam ingatannya adalah saat ia melihat ibu dan para perempuan di desanya membuat anyaman bambu. Kerajinan itu sederhana, tapi penuh makna. Sayangnya, produk mereka hanya sampai ke pasar lokal dengan harga yang sangat murah, dan kadang hasilnya tidak cukup untuk menopang kehidupan. Di situ, benih kewirausahaan mulai tumbuh di dalam hati Anissa. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin kerajinan tangan itu bisa dikembangkan agar bisa bernilai lebih tinggi? Bisakah para perempuan di desanya mendapat penghasilan yang lebih layak? Meski kecil, pertanyaan-pertanyaan itu membentuk dasar impiannya. Bab 2, Melawan Stereotip, Menemukan Peluang. Masa sekolah menengah bagi Anissa adalah masa penuh tantangan. Ketika teman-temannya mulai menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial atau hiburan, Anissa memilih untuk bekerja paruh waktu. Ia menjadi asisten guru les di sekolah dasar dan mengajar privat anak-anak tetangga agar bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Di balik meja sekolah dan buku-buku, Anissa menghadapi diskriminasi yang terselubung. Guru-guru laki-laki sering meremehkan kemampuan siswi yang terlalu ambisius, dan beberapa teman bahkan menyindir bahwa perempuan hanya akan sibuk urusan rumah tangga nantinya. Tapi Anissa tidak goyah. Ia selalu ingat kata-kata ayahnya, "Nak, dunia ini luas, jangan biarkan kata orang membatasi langkahmu." Anissa berhasil lulus dengan nilai bagus dan diterima di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta, jurusan manajemen bisnis. Di sana, ia bertemu dengan lingkungan yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Ia belajar tentang teori bisnis, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga bagaimana inovasi bisa menjadi kunci kesuksesan. Selama kuliah, Anissa juga aktif bergabung dalam komunitas perempuan dan organisasi sosial. Salah satu pengalaman yang paling mengubah perspektifnya adalah saat magang di sebuah startup sosial yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan di pedesaan. Dari sana, ia melihat bagaimana bisnis bisa menjadi alat untuk menciptakan perubahan sosial. Perempuan yang diberi akses terhadap pendidikan, modal, dan pasar bisa mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Anissa terinspirasi untuk membawa konsep itu kembali ke kampung halamannya. Bab 3, Awal mendirikan bisnis,
menembus hambatan. Setelah lulus, Anissa pulang ke kampung dengan hati penuh harapan dan kepala penuh ide. Ia ingin membangun sebuah usaha yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga berdampak sosial bagi perempuan di desanya. Namun, realita kembali menghadang. Ketika ia mengajukan pinjaman modal ke bank, ia mendapat penolakan berkali-kali. Risiko usaha perempuan itu tinggi, kami tidak bisa ambil risiko, kata seorang petugas bank dengan nada yang membuat Anissa merasakan betapa kuatnya stereotip gender. Tetapi Anissa tidak menyerah. Dengan tabungan seadanya dan bantuan dari keluarga, ia mulai membangun usaha kecil-kecilan. Ia mengajak ibu dan beberapa perempuan di kampung untuk membuat kerajinan bambu dengan desain yang lebih modern dan menarik. Awalnya, tidak mudah meyakinkan perempuan lain untuk ikut. Banyak yang takut gagal dan malu jika usahanya tidak berhasil. Anissa kemudian mulai memberikan pelatihan sederhana, mengajarkan teknik membuat produk yang berkualitas dan bagaimana memasarkan lewat media sosial. Seiring waktu, usaha kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Produk mereka mulai dilirik oleh toko-toko di kota dan beberapa pameran kerajinan lokal. Anissa juga membangun toko online sederhana untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Meski perlahan dan penuh perjuangan, usaha itu mulai berkembang. Tidak jarang Anissa harus bergadang merawat produksi, mengatur pengiriman, dan sekaligus mengurusi keluarga. Tapi ia percaya, usaha kerasnya akan membuahkan hasil. Bab 4. Menghadapi tantangan dan keraguan. Di tengah perjuangan membangun bisnis, Anissa juga harus berhadapan dengan keraguan dari orang-orang terdekat. Beberapa kerabat menyarankan ia berhenti dan menerima jalan hidup tradisional sebagai perempuan, menikah dan mengurus rumah tangga. Apa tidak capek terus-terusan berusaha? Bukankah hidupmu akan lebih mudah kalau ikut arus? Tanya seorang paman suatu kali. Tapi Anissa tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa perempuan bisa menentukan nasibnya sendiri dan punya peran besar dalam pembangunan ekonomi. Ia terus mencari cara agar bisnisnya bisa stabil dan berkembang. Bersama kelompok perempuan, Anissa mulai membentuk sistem manajemen yang rapi, membuat laporan keuangan, dan menjalin kerjasama dengan organisasi non-profit untuk mendapat pelatihan tambahan. Ia juga mulai merancang strategi pemasaran yang lebih agresif, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce. Lambat laun, produk mereka mendapat pengakuan lebih luas dan mulai mendapatkan pesanan dari luar daerah. Bab 5. Membangun komunitas, menyatukan perempuan. Seiring waktu, usaha kerajinan tangan yang dibangun Anissa mulai menjadi sumber penghidupan yang cukup berarti bagi beberapa perempuan di desanya. Namun, Anissa tahu bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, ia harus membangun sebuah komunitas yang solid dan saling mendukung. Di sebuah ruang kecil di rumahnya yang sederhana, Anissa mengumpulkan perempuan-perempuan yang sudah bergabung dalam usaha ini. Mereka mulai berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan yang paling penting, belajar bersama. Di sana, ia mengajarkan bukan hanya teknik membuat produk, tapi juga bagaimana menjadi pengusaha yang mandiri dan percaya diri. Jangan takut mencoba hal baru, kata Anissa suatu sore saat mereka berkumpul. Kita perempuan punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bersatu, kita bisa menembus batas-batas yang selama ini menghalangi kita. Beberapa perempuan yang awalnya ragu mulai berubah. Mereka mulai percaya bahwa kemampuan mereka tidak kalah dari siapapun. Perempuan yang dulunya hanya tahu menganyam bambu sesuai tradisi, kini mulai belajar desain produk menggunakan teknologi sederhana dan mengelola keuangan kelompok. Komunitas ini kemudian diberi nama Bambu Harapan. Sebuah nama yang bukan hanya merujuk pada bahan baku mereka, tapi juga simbol mimpi dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Bab 6.
menghadapi penolakan dan kecurigaan. Namun tidak semua orang menyambut baik keberhasilan Anissa. Di kampung, masih ada yang memandang usaha ini dengan curiga dan skeptis. Sebagian pria merasa terganggu karena perempuan mulai mandiri secara finansial dan punya suara dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Ada kalanya Anissa menerima komentar pedas dari tetangga laki-laki. Untuk apa repot-repot usaha? Ujung-ujungnya perempuan tetap urus dapur dan anak, ucap salah seorang pria yang dikenal konservatif. Tekanan sosial itu kadang membuat Anissa merasa lelah dan ragu. Ia juga merasakan beban besar di pundaknya, bukan hanya sebagai pemimpin bisnis, tapi juga sebagai perempuan yang harus menjaga keharmonisan keluarga dan kampung. Suatu malam, saat Anissa pulang dari kota membawa bahan baku dan pesanan produk, ia melihat ibunya sedang menangis karena mendapat tekanan dari tetangga. Bu Sari mengeluh bahwa mereka dianggap aneh dan menentang adat. Namun Anissa memeluk ibunya erat-erat. "Bu, kita sedang berjuang bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk semua perempuan di sini. Kita harus kuat." Dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan utama Anissa. Ia tahu, untuk bisa mengubah mindset yang sudah tertanam bertahun-tahun, dibutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Bab 7. Menemukan mentor dan peluang baru. Dalam perjalanan membangun usaha, Anissa tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Suatu hari, ia mengikuti seminar kewirausahaan perempuan di kota. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Rina, seorang pengusaha perempuan sukses yang sudah berpengalaman membangun bisnis dengan dampak sosial. Ibu Rina melihat potensi besar dalam diri Anissa dan usaha Bambu Harapan. Ia menawarkan diri menjadi mentor, membimbing Anissa dalam hal manajemen bisnis, akses pasar, dan pengembangan produk. "Anissa, kalau kamu mau membawa usaha ini lebih jauh, kamu harus berani keluar dari zona nyaman dan memanfaatkan jaringan yang ada," kata Ibu Rina dengan penuh semangat. Bimbingan itu membuka mata Anissa. Ia mulai mempelajari digital marketing secara serius, mengikuti pelatihan online, dan memperluas jaringan dengan pengusaha lain. Ia juga mencoba mengikuti berbagai lomba dan pameran bisnis di tingkat regional dan nasional. Bab 8. Inovasi dan perluasan pasar. Berkat bimbingan dan kerja keras, produk-produk Bambu Harapan mulai mendapat tempat di pasar yang lebih luas. Anissa memimpin timnya untuk melakukan inovasi desain yang lebih modern dan fungsional, sehingga bisa menarik minat konsumen muda di kota-kota besar. Selain itu, Anissa juga mengembangkan produk baru yang ramah lingkungan, seperti tas dan peralatan rumah tangga dari bahan bambu yang mudah terurai. Konsep ramah lingkungan ini mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan milenial yang mulai sadar pentingnya keberlanjutan. Anissa pun menggandeng beberapa LSM lingkungan dan komunitas hijau untuk memasarkan produk mereka. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan penjualan, tapi juga memperkuat misi sosial dan lingkungan usaha mereka. Bab 9. Membuka peluang untuk perempuan lain. Seiring perkembangan usaha, Anissa bertekad untuk tidak hanya mengangkat perempuan di desanya, tapi juga di wilayah lain. Ia mulai mengadakan pelatihan dan workshop kewirausahaan perempuan di desa-desa sekitar. Melalui program pemberdayaan ini, banyak perempuan yang sebelumnya bergantung pada suami atau pekerjaan kasar, kini mulai bisa menghasilkan pendapatan sendiri dari usaha mikro kecil menengah. Anissa sering mengatakan, kalau kita bisa membantu satu perempuan mandiri, berarti kita sudah mengubah masa depan satu keluarga. Program pemberdayaan ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan beberapa organisasi donor, sehingga bisa berjalan lebih luas dan berkelanjutan. Bab 10. Refleksi dan motivasi mendalam. Di balik semua kesuksesan yang mulai dirasakan, Anissa tetap menjaga kaki di tanah.
Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang keberanian melawan stereotip dan membangun masa depan yang lebih adil untuk perempuan. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Anissa pernah berkata, "Saya tidak ingin hanya sukses untuk diri saya sendiri. Saya ingin usaha saya menjadi pintu gerbang bagi perempuan lain untuk berani bermimpi dan berusaha." Pesan ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda di Indonesia yang melihat bahwa meski tantangan gender dan budaya sangat nyata, bukan berarti mimpi harus mati.